Kenapa kita membutuhkan agama? Apakah tidak cukup dengan undang-undang saja kemudian kita akan menjadi baik, tidak bermasalah dan seterusnya? Begini, kita tahu agama itu dengan undang-undang berbeda dan jauh berbeda. Undang-undang itu hanya mengatur hubungan antara sesama manusia, tidak mengatur hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, juga tidak mengatur antara hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Gini. Nah, undang-undang dan agama boleh memiliki kesamaan dari sisi tujuannya. Agama tujuannya adalah menciptakan kebahagiaan, kedamaian, ketentraman. Undang-undang juga begitu, berupaya untuk menciptakan kedamaian, ketentraman, keadilan, dan begitu seterusnya. Hanya siapa yang lebih mengetahui, siapa yang lebih faham, ya, cara mana yang terbaik untuk bisa sampai kepada kebahagiaan? Apakah kita makhluk yang penuh dengan keterbatasan yang setiap tahun merevisi undang-undang, atau Sang Pencipta yang lebih tahu tentang ciptaannya dan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada kebahagiaan ciptaannya tersebut, atau kebahagiaan kita, mengantarkan kita pada kebahagiaan? Maka jawabannya, oh, berarti kalau gitu yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari sini aturan Allah lebih pantas kita ikuti, tanpa menafikan bahwa aturan yang disepakati undang-undang itu kemudian kita ikuti, tidak. Lebih pantas karena Allah lebih tahu mana yang maslahat untuk kita, mana yang itu adalah akan membuat kita menjadi bahagia. Nah, kita sebagai manusia berupaya memang untuk itu. Tapi faktanya berapa banyak aturan yang kita buat, satu sisi itu dianggap menguntungkan, sisi lain ternyata merugikan pihak tertentu. Karena memang kekurangan kita. Jadi agama tetaplah dibutuhkan. Tadi kami ulangi, yang pertama, agama itu dari tujuan dulu deh. Tujuannya memang betul sama-sama ingin menciptakan kebahagiaan, ini tujuannya. Menciptakan kedamaian, ketentraman, tapi ruang lingkupnya berbeda. Kalau undang-undang itu ya hanya ngatur kaitan sesama saja. Tapi kalau seandainya agama, yang diatur semua, hubungan kita dengan Allah Sang Pencipta diatur, hubungan antar sesama juga diatur, termasuk hubungan antara kita dengan diri kita sendiri. Itu, antara kita dengan diri kita sendiri. Ini juga diatur. Jadi ada hak-hak yang harus kita penuhi untuk diri kita sendiri. Nah, yang itu mungkin tidak diatur ya dalam undang-undang. Nah, pada akhirnya kita semua juga harus sadar bahwa hidup itu bukan berdasarkan benefit dan asas manfaat dan kerugian saja, tidak. Tapi juga hidup ini juga harus didasari asas kita mengikuti yang benar. Ini yang harus dipegang ya. Ini yang harus dipegang. Jadi, saya mah nggak mau begini karena nggak manfaat. Kalau begitu nanti nggak sedekah, nggak mau nolong orang karena nggak manfaat bagi dirinya sendiri. Malah orang sedekah itu secara zahir kasat mata malah mengeluarkan uang. Orang bantu orang lain itu menghabiskan energi, habiskan waktunya. Mungkin mengganggu kesenangannya dan begitu seterusnya. Kalau cara berpikirnya seperti itu akan repot nanti semua orang. Akan repot. Tapi cara berpikirnya bagaimana? Mari kita ikuti kebenaran. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah agama itu hanya sekedar keyakinan yang kita paksakan untuk diyakini, atau memang memiliki bukti-bukti kuat yang menunjukkan agama itu adalah benar? Yang kedua itu yang benar. Karena ajaran-ajaran agama itu semua berdasar logik dan berdasar. Jadi seperti itu ya. Intinya pada akhirnya kita masuk ke yang kedua. Siapa yang lebih mampu bisa menunjukkan, menghantarkan kita kepada kebahagiaan? Apakah kita sendiri
sebagai manusia, atau Sang Pencipta yang mengetahui detail inci per inci, sudut per sudut diri kita? Maka jawabannya pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hukum-hukum Allah sudah, ya artinya tadi kelebihannya komprehensif, mencakup semuanya. Di sisi lain adalah lebih mampu untuk mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Kalau kita mau turunkan lagi, artinya turunannya begini. Dalam diri manusia ada namanya hawa nafsu. Hawa nafsu, ego, dan seterusnya itu. Hawa nafsu ini, jika tidak diatur, maka yang muncul adalah kerusakan. Karena hawa nafsu itu sifatnya ego, sifatnya tidak peduli kepada yang lain, sifatnya menganggap dirinya lebih baik, sifatnya tidak pernah puas, dan begitu seterusnya. Ini hawa nafsu. Bayangkan, hawa nafsu ini dibebaskan begitu tanpa ada aturan, maka apa yang terjadi? Rusak. Atau ada aturan, tapi aturan itu tidak komprehensif, maka apa yang terjadi? Juga tidak bisa meredam kejahatan hawa nafsu tersebut, sehingga otomatis akan merusak kebahagiaan. Dan agama membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat aturan sedemikian rupa, sedetail-detailnya, untuk tadi kita bisa sampai kepada kebahagiaan, untuk bisa sampai kepada kebahagiaan yang sesungguhnya di dunia dan di akhirat. Itulah kenapa kita harus butuh kepada agama. Dan ini terjadi, orang yang patuh pada agama, dia akan tenang hidupnya. Akan tenang hidupnya. Karena begini ya, aturan yang ada, jika tidak didasari oleh pemahaman yang benar, maka apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kesulitan yang terjadi. Tapi aturan-aturan yang ada diiringi dengan keyakinan yang benar, seperti akidah dalam agama, ini akan membuat semuanya menjadi indah. Semuanya akan menjadi indah, tenang, tentram, damai, dan begitu seterusnya. Ya.